Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan pada kali ini pertemuan ke berapa? 6. Ke-6 ke-6 apa ke-7 saya lupa. Oke, sebelum UTS ya, ini kita akan belajar tentang variabel. Jadi bagaimana variabel yang ada di Visual Basic. Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara ataupun berdiskusi tentang sebuah variabel, maka sebuah variabel itu akan disimpan di dalam sebuah storage yang bernama RAM, Random Access Memory. Random Access Memory yang sifatnya itu berarti dia non-volatil. Non-volatil berarti bersifat sementara, yang mana nanti untuk setiap variabel yang akan kita buat pada Visual Basic, nanti dia akan merujuk pada 3 properties ini. Yang pertama itu adalah name, nama yang berarti merujuk kepada merujuk kepada sebuah nama. Jadi ini kan nama merujuk kepada sebuah lokasi ataupun tempat di mana variabel tersebut disimpan. Lalu juga ada value yang berarti ini adalah informasi ataupun nilai yang disimpan di dalam variabelnya. Jadi ini adalah nama variabelnya, lalu ada value-nya, lalu ada data tipenya. Tipe datanya apa? Nanti bergantung pada nilai yang akan kita simpan. Kalau nilai yang akan kita simpan adalah berupa angka, maka data tipenya adalah integer. Kalau nilai value-nya adalah berupa kata, berarti kita menggunakan tipe datanya adalah string. Nah, lalu di sini kita bisa melihat ataupun beberapa fungsi ataupun beberapa kegunaan dari variabel. Yang pertama pasti menyalin dan menyimpan nilai. Jadi nanti aplikasi kita akan dapat menyimpan dan mengoperasikan nilai yang ada, melaksanakan manipulasi aritmatik, lalu menguji nilai juga, menyimpan secara temporal, lalu menyimpan data atau informasi sehingga nanti bisa dipanggil ulang untuk digunakan di dalam program. Jadi setelah katanya kegunaan variabel itu ada banyak sekali di dalam program gitu ya. Nah, untuk tipe datanya nanti ada beberapa macam tipe. Yang pertama integer ataupun bilangan bulat, yang mana nanti di integer juga akan di breakdown ataupun dibagi lagi menjadi long integer, short integer atau byte integer, yang mana nanti masing-masingnya akan ada kegunaannya sendiri. Lalu ada floating point variable atau biasanya kita sebut sebagai pecahan desimal. Biasanya ada single, langsung kita sebutnya float, atau double, yang mana nanti bisa menampung angka di belakang koma lebih banyak. Lalu ada boolean. Boolean itu dia terdiri true atau false, hanya ada 2, 1 dan 0. Lalu ada karakter variabel, itu satu karakter, entah itu alfabet A sampai Z ataupun angka ataupun kita sebutnya simbol. Lalu untuk teks variabel, kata-kata, kita menggunakan string. Nah, lalu di sini perbedaan dari, misalkan tadi kan integer, ada short integer, ada long integer, yang mana nanti perbedaannya adalah di size-nya, ukurannya, dan kapasitas data yang bisa disimpan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan short integer, maka dia hanya bisa menyimpan 2 byte yang berarti range-nya dari minus 32.768 sampai positif 32.767. Lalu ada integer, itu size-nya adalah 4 byte, dan long integer itu 8 byte. Jadi nanti tergantung mana teman-teman tergantung dari aplikasi teman-teman akan membutuhkan mana tipe datanya. Apakah kalau misalkan angkanya tidak terlalu besar, maka bisa dipilih short integer, seperti misalkan nilai dari NIM-nya teman-teman. Misalkan NIM-nya teman-teman kan biasanya hanya terdiri dari berapa angka, 5 angka.
Atau misalkan teman-teman membuat sebuah kalkulator yang berisikan perhitungan kalkulus, maka teman-teman pengen, oh karena ini perhitungan kalkulus pasti dia akan membutuhkan banyak tempat, maka dibikinlah data tipenya adalah long integer. Nah, untuk penamaan variabel, di sini ada beberapa rules yang harus teman-teman ikutin. Yang pertama, karakter pertama harus huruf atau underscore. Harus mengandung hanya huruf atau hanya bilangan dan underscore, tidak ada spasi, tidak ada karakter khusus dan lain-lain. Terus biasanya variabel dapat memiliki hanya sampai 255 karakter. Dan juga tidak berupa keyword bahasa Visual Basic, ataupun biasanya kan keyword VB misalkan text box ataupun text text. Nah, maka itu tidak bisa digunakan sebagai nama variabel karena itu sudah menjadi keyword dalam bahasa VB. Nah, biasanya kalau saya untuk membuat variabel itu penamaan pertamanya itu huruf besar, misalkan nama mahasiswa, berarti N-nya besar, nama, lalu mahasiswa M-nya besar, digabung. Ataupun misalkan teman-teman menggunakan underscore tidak apa-apa. Nanti kita coba seperti ini ya, contohnya integer test score. Nah, lalu untuk mendeklarasikan variabel, nanti di VB itu kita ada sintaksnya. Yang pertama itu dim, yang artinya dimension, merupakan keyword untuk membuat sebuah variabel. Lalu variabel name-nya apa? Lalu as sebagai keyword juga, data type-nya apa? Contoh di sini dim integer length. Berarti di sini nama variabel adalah integer length, sebagai apa? Sebagai integer. Ini kalau misalkan langsung diinisiasi nilainya, berarti dim variable name as data type sama dengan langsung nilainya, value-nya berapa. Contohnya tadi di sini dim integer length as integer sama dengan 5, berarti di sini value-nya 5, langsung diinisiasi tanpa perlu ditulis lagi. Tapi nanti ini tergantung dari stylenya ya, style bagaimana teman-teman menulis bahasa pemrograman teman-teman. Lalu ini setiap variabel harus dideklarasikan tipe datanya sehingga nanti VB mengalokasikan sumber daya yang lebih efisien. Dan tadi ini ya. Nah, ini ya. Jadi kita deklarasikan tipe datanya supaya nanti VB akan mengalokasikan memori untuk tempat menyimpan variabel tersebut. Maka dari itu biasanya kita harus memahami dari sini beberapa tipe data di Visual Basic ini. Char itu berapa byte, lalu boolean itu berapa byte, lalu string, date, object itu bagaimana. Ini aturan deklarasi variabel. Variabel harus dideklarasikan sebelum kode yang menggunakannya. Jadi kalau ada baris kode yang dieksekusi lalu variabel yang belum dideklarasikan, maka itu akan error. Nanti kita akan coba ya. Variabel harus dideklarasikan pertama di dalam prosedur, lalu mendeklarasikan dari awal pada variabel dalam perintah deklarasi adalah sebuah opsional. Jadi kalau misalkan kita sini mendeklarasikan value-nya di awal, itu adalah sebuah opsional, bisa ntar di bawah. Nanti tergantung programnya teman-teman bagaimana. Ini tujuannya kenapa sih kita harus mendeklarasikan variabel? Yang pasti pertama agar komputer tahu tipe data yang akan digunakan pada variabel tersebut beserta skopnya. Lalu sebuah variabel harus memiliki nama, tipe data, skop, dan value. Ini contohnya ya. Jadi tiap-tiap variabel harus memiliki nama yang berbeda, nama yang unik agar dapat dibedakan antara satu variabel dan variabel yang lainnya. Namun biasanya kalau variabel misalkan di sini dim as nama as string, as namanya lalu dideklarasikan kembali dan diisi, maka biasanya akan terjadi error karena harusnya nama variabel itu bersifat unik agar nanti kita gampang memisahkannya. Karena kalau kita lihat di awal itu kelewatan. Nih,
Setiap variabel ada 3 properties. Yang pertama adalah name, merujuk pada lokasi, sehingga nanti ini akan membedakannya dengan membedakan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Di sini biasanya kalau di VB beberapa tipe data itu ada nilai defaultnya. Kalau misalkan kita belum mengisikan, yang pertama itu semua tipe numerik itu defaultnya adalah 0. Kalau boolean itu defaultnya adalah false, karakter itu binary 0, string atau object empty. Kalau date 12 AM on Januari 1 tahun berapa ya? Tahun 1. Nah, biasa defaultnya seperti ini. Oke, lalu di sini selain variabel juga ada yang namanya konstanta. Biasanya program kan membutuhkan nilai yang sudah ditentukan di awal. Seperti halnya misalkan kalau di sini pajak ya, pajaknya sama dengan 1,6, atau biasanya DV. Kita kan kalau misalkan rumus perhitungan perhitungan lingkaran, luas lingkaran, biasanya kan sudah ditentukan awal V-nya berapa, 22/7 atau 3,14. Nah, biasanya kita bisa menggunakan tipe datanya adalah konstanta. Deklarasinya sama, cuma perbedaannya di depan. Kalau kita variabel di depan keywordnya adalah dimension, maka di sini kalau konstanta const lalu nama konstantanya apa, data tipenya apa, nilainya berapa. Ini contohnya. Konstanta sng cells text rate, lalu tipe data adalah single, nilainya adalah 1,6, sehingga nanti kalau misalkan ada di sini perkalian totalnya sama dengan, harus dikali dulu dengan konstanta ini. Misalkan desimal total dek total oke. Dek total misalkan di sini jumlah nilainya, misalkan nilainya 5000, maka di sini harus dikali sama dengan sales text rate, yang mana nilai ini adalah 1,06. Berarti des total ini 5000 kali 1,06, hasil seperti itu. Bintang sama dengan, yang berarti nilai di des total ini dikalikan dengan konstanta 1,06. Ruang lingkup ataupun tipe dari variabel ada dua. Yang pertama itu adalah ada yang bersifat lokal. Lokal berarti dia hanya di dalam sebuah prosedur seperti ini. Variabel pesan string ini dia bersifat lokal. Yang mana kenapa lokal? Karena dia berada di dalam sebuah prosedur button 3 klik. Sehingga nanti maka variabel pesan ini hanya bisa diakses di dalam di dalam prosedur ini. Nah, kalau misalkan ada lagi tipenya adalah global variable, biasanya nanti itu letaknya di luar prosedur. Nah, yang mana kalau global variable ini berarti dia nanti variabelnya dapat diakses di prosedur manapun. Lalu ya, variabel global. Oke, lalu di sini ada val function. Val function itu metode untuk konversi dari string ke numerik. Biasanya kan kita kan kemarin belajar pakai text box, yang mana text box itu kan berarti kan nilainya bersifat string. Maka nanti kita membutuhkan sebuah function val untuk mengkonversi string ke numerik, supaya nanti bisa digunakan operasi aritmatika. Nah, jadi ini ya, operator aritmatika yang ada di VB sama. Kalau di sini pangkat menggunakan tanda seperti ini. Tanda bintang merupakan perkalian, ini pembagian, lalu modulus, plus, minus, lalu string concatenation, jadi menggabungkan antar string. Di sini beberapa contohnya, nanti kita coba ya.
Ini kalau misalkan nanti teman-teman apa namanya urutan dalam operator, sama seperti kalau misalkan teman-teman dulu belajar matematika ya. Matematika itu ada apa namanya, mana yang didahulukan antara misalkan di sini penjumlahan dan perkalian ataupun perpangkatan dengan perkalian, itu mana yang didahulukan. Ini urutan operatornya kurang lebih nanti sama. Oke, misalkan kita coba oke. Oke, kita coba ya. Di sini kita buat sebuah form baru. Form misalkan kita pengen ngambil text box dulu, text box, lalu kita besarkan dulu. Misalkan di sini name-nya kita rubah menjadi nama ya, misalkan ya. Bukan nama, input nama, misalkan seperti ini. Input nama, lalu kita berikan sebuah button di sini name-nya button 1 aja, lalu teksnya kita ganti menjadi cetak, misalnya seperti ini, cetak. Lalu di sini kita copy aja, lalu di sini name-nya kita ganti menjadi output nama, seperti ini. Nah, lalu kita klik. Nah, di sini misalkan kita deklarasikan dulu ya, dim, lalu tadi apa namanya, nama sebagai apa, sebagai string, misalnya sebagai string. Nah, ini yang kita sebut dengan local variable. Dia hanya bisa diakses di dalam prosedur button satu klik ini. Nah, kalau misalkan saya pindahkan ininya apa namanya, deklarasinya ada di atas sini, misalnya seperti ini, di luar apa namanya prosedur, tapi masih di dalam public class from 1, maka dia nanti variabel nama ini akan dapat diakses di semua prosedurnya selama dia berada di form 1. Oke, kita coba seperti ini, dim nama. Lalu nah, kalau misalkan tadi kan kita pengen menampilkan apa namanya nama tersebut di dalam outputnya, berarti nanti di sini output nama dot text sama dengan nama. Ini ya, mari kita coba dulu. Ini misalkan namanya adalah pemrograman visual, lalu dicetak. Oh, masih belum bisa ya, masih belum bisa. Ini kayaknya berarti ada yang keliru. Oke, output nama dot text sama dengan nama. Oh iya, kita belum mengisi nama variabelnya ya, berarti disikan kita baru deklarasikan. Kita set dulu nama sama dengan dari mana dapatnya nama apa namanya, nilai variabel buat apa namanya nama ini kita dapatkan dari box inputnya, input box, lalu kita dot text. Kita start. Masih ada yang error. Nama string. Input box, benar kan ya? Di sini namanya input nama
di sini input nama. Nah, oke. Nih, kita coba pemrograman visual. Lalu kita cetak, nah muncul pemrograman visual. Berarti dia menampilkan variabel nama, yang mana nama ini diambil dari input box ini. Ya. Itu kalau misalkan kita simple ya, simple menggunakan tinggal text box ini. Lalu kalau misalkan di sini kita berikan, kita buat sebuah perkalian ya, input box 1, lalu yang ini kita copy di sini, namanya adalah input box 2. Input box 2, lalu di sini kita ganti namanya adalah misalkan pertambahan. Nah, kalau sudah, ini tetap menjadi output box saja. Output box. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa seperti ini. Kita hapus. Kita set output box dot text sama dengan nah, karena text box ini kan sifatnya kan string ya, maka kita perlu fungsi val untuk merubah value dari input box 1 dot text ditambah val lagi, kita rubah. Sini kan ada penjelasan, val adalah returns the number contained in a string as numeric value. Jadi akan membalikan nilai nilai integer dari inputan string input box dot text. Oke. Seperti ini. Jadi nanti kita akan menampilkan nilainya di output box, yang mana output box ini ketika mendapatkan nilai dari hasil ini, penjumlahan dari input box 1 dan input box 2. Kita coba. No, masih ada yang keliru ya, berarti ya. Kita baca nama is not declared, line 10. Oh ya, ini dia. Ini kita hapus. Start. Oke, kita misalkan di sini 5 ditambah dengan 15 ditambah, maka muncul hasilnya adalah 20. Ini kalau misalkan kita kalkulator sederhana gitu ya, gampang kan gitu. Ini output box ini merupakan hasil dari penjumlahan input box 1 dan input box 2. Oke, lalu misalkan seperti tadi kita mendeklarasikan sebuah variabel atau konstanta. Misalkan di sini saya menggunakan variabel aja, tidak menggunakan konstanta. Misalkan v. S apa? Misalkan S, karena ini adalah v-nya adalah desimal, kita pakai double, sama dengan 3,14 seperti ini ya. Nah, di sini berarti misalkan di sini kita hapus, berarti hanya ada input box ini kita rubah menjadi teksnya adalah luas lingkaran. Oke. Ini luas lingkaran
Nah, berarti di sini output box teksnya sama dengan rumus dari apa namanya? Rumus dari luas lingkaran kan Pi kali R ya. Berarti V dikali ini VR kuadrat ya, dikali VR kuadrat, misalnya seperti ini. Berarti kita deklarasikan sebuah variabel V sebagai double, nilainya adalah 3,14. Lalu di output boxnya kita sama dengan V kali nilai dari input box 1 sama dikali lagi input box 1. Kita coba ya, 7 luas lingkarannya 153,86, berarti 3,14 kali 7 kali 7 ya. Ini kalau salah ya ini ya. Oke, itu mungkin untuk apa namanya pertemuan pada kali ini. Kita belajar tentang apa namanya variabel. Seperti yang tadi, variabel itu apa namanya ada beberapa jenis tipe. Yang pasti yang bakal sering digunakan adalah tipe integer, itu bilangan bulat. Ada float atau double. Tadi ya double itu berarti dia pecahan bilangan desimal. Lalu ada char itu karakter, sama string itu kumpulan kata ya, atau kumpulan karakter. Oke. Nah, lalu untuk deklarasinya, deklarasi variabel itu yang pertama keywordnya adalah dimension, lalu apa namanya, nama variabel, lalu S keywordnya lagi, tipe datanya apa. Nah, itu kalau variabel. Kalau konstanta kita const, lalu nama konstantanya apa, lalu S tipe datanya apa. Oke, ini apa namanya untuk pertemuan kali ini. Saya harap teman-teman bisa memahaminya tentang apa namanya variabel yang ada di Visual Basic. Itu berarti kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri pertemuan pada sore hari ini ya, pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.